warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aladila, mahasiswi dari Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang, Prodi Keperawatan, tingkat 2 semester 4. Baiklah, di video kali ini saya akan membuat video yaitu tentang cara pemeriksaan bayi baru lahir. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Keperawatan Anak Pertemuan 2. Baiklah, sebelum lanjut ke tahap selanjutnya atau tahap tindakan, saya akan menjelaskan tujuan dari pemeriksaan bayi baru lahir. Nah, tujuan dari pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir ini untuk mengidentifikasi tanda dan bahaya pada bayi yang baru lahir. Dan apabila kita telah melakukan identifikasi pada tanda dan bahaya bayi baru lahir, maka akan mempermudah kita untuk melakukan diagnosa keperawatan dan menentukan rencana intervensi keperawatan. Baiklah, berikut video dari saya. Selamat menonton. Baiklah, sebelum melakukan tindakan, saya sudah melakukan mencuci tangan, dan seperti yang kalian lihat, saya sudah memakai handscoon steril. Assalamualaikum, selamat siang. Perkenalkan, saya perawat Aladila. Baiklah Bu, di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu. Benar, ini ibuannya dengan bayinya? Ya, benar. Baiklah, apakah ibu setuju akan dilakukan pemeriksaan fisik pada bayi ibu? Setuju. Baiklah, pemeriksaannya akan dilakukan Ibu, apakah Ibu siap? Ya. Baiklah Bu, terima kasih atas waktunya. Baiklah, untuk pemeriksaan pertama yang kita lakukan yaitu adalah pemeriksaan tanda-tanda vital. Baiklah, untuk pemeriksaan tanda-tanda vital yang akan kita lakukan pertama itu adalah penimbangan bayi. Dikarenakan kondisi pandemi seperti ini, saya tidak bisa mencari alat tersebut, maka saya menggunakan alat seadanya, yaitu saya menggunakan keranjang sebagai pengganti timbangan bayi. Dan perlu kita ketahui, pastinya di rumah sakit sudah terdapat timbangan bayi. Maka di sini saya akan menunjukkan foto bagaimana bentuk timbangan bayi. Barangkali ada yang tidak mengetahui bagaimana bentuk timbangan bayi. Nah, tindakan pertama itu adalah kita menimbang berat badan bayi. Dan perlu kita ketahui bahwa di timbangan bayi ini akan otomatis tampil berat badan bayi tersebut, dan otomatis kita bisa melihat dan memberitahu pada orang tua bayi tersebut berapa berat badan bayi tersebut. Setelah kita melakukan penimbangan berat badan bayi, tindakan selanjutnya itu adalah mengukur panjang bayi. Nah, dikarenakan saya tidak memiliki alat pengukur bayi, maka di sini saya menggunakan alat seadanya, yaitu alat meteran dengan sentimeter. Baiklah, yang pastinya di rumah sakit atau di puskesmas sudah memiliki alat ukur bayi. Baiklah, untuk mengukur panjang bayi, kita dapat melakukannya dari atas kepala sampai ujung kaki. Dikarenakan saya menggunakan via boreka, jadi mungkin akan terlihat pendek. Setelah melakukan pengukuran pada bayi dari ujung kepala sampai ujung kaki, maka kita akan mengetahui berapa panjang bayi tersebut. Nah, setelah kita melakukan pengukuran pada bayi, tindakan selanjutnya yaitu adalah kita melakukan pemeriksaan denyut jantung dan pernapasan pada bayi dalam 1 menit full. Dalam pemeriksaan ini saya menggunakan alat yaitu stetoskop. Setelah kita melakukan pemeriksaan denyut jantung dan pernapasan pada bayi, tindakan selanjutnya itu adalah mengukur suhu tubuh bayi. Dalam mengukur suhu tubuh bayi, kita menggunakan termometer seperti ini. Baiklah, untuk melakukan pengecekan suhu tubuh pada bayi, kita lakukan di bawah ketiak bayi. Otomatis di termometer akan terlihat berapa suhu bayi tersebut. Dan perlu kita ingat,
pemeriksaan tanda-tanda vital pada bayi baru lahir ini kita tidak melakukan pemeriksaan tekanan darah pada bayi baru lahir, kecuali bayi tersebut dalam keadaan kritis. Nah, tindakan selanjutnya yaitu adalah kita akan mengukur kepala bayi. Bisa kalian lihat saya masih menggunakan meteran untuk mengukur lingkaran kepala bayi. Dapat kita ukur di ini. Nah, kemudian setelah mengukur kepala bayi, maka kita akan melakukan pengukuran dada bayi. Di sini kita masih menggunakan meteran. Nah, kemudian tindakan selanjutnya itu adalah kita akan melakukan pemeriksaan pada kepala bayi. Hal yang dapat kita lihat dalam pemeriksaan ini yaitu adalah kita bisa meraba kepala bayi, apakah ada benjolan kepada kepala bayi, kemudian kita tekan-tekan perlahan. Kemudian kita raba fontanel posterior dan anterior bayi dengan cara meletakkan tangan mulai dari belakang kepala sampai kita raba sampai ke depan. Kemudian kita lihat fontanelnya apakah sudah tertutup atau belum. Kemudian kita beralih ke wajah, kita lihat bagian mata bayi apakah simetris atau tidak. Kemudian pemeriksaan ketiga yaitu adalah pemeriksaan pendengaran. Kita perhatikan telinga bayi apakah sejajar dengan mata. Normalnya telinga bayi yaitu sejajar dengan mata. Setelah melakukan pemeriksaan telinga, maka pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah pemeriksaan hidung. Dalam pemeriksaan hidung ini kita lakukannya itu dengan cara sebelum menutup yaitu kita melihat jalan pernapasan bayi tersebut. Kemudian kita lakukan pemeriksaannya dengan cara menutup salah satu lubang hidung pada bayi menggunakan jari. Kemudian selanjutnya kita melakukan secara bergantian pada lubang hidung sebelahnya. Setelah itu kita lihat apakah simetris atau tidak. Sebelahnya. Setelah itu kita lihat apakah simetris atau tidak. Nah, tindakan selanjutnya itu adalah kita melakukan pemeriksaan mulut dan rongga mulut. Dalam pemeriksaan ini kita dapat melakukannya yaitu dengan cara meletakkan jari kita ke dalam mulut bayi. Otomatis bayi akan refleks yaitu mengisap jari kita. Kemudian kita raba langit mulut bayi. Kemudian setelah itu kita lihat rongga mulut bayi. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan pada leher bayi. Untuk pemeriksaan ini kita lakukan dengan cara kita raba leher bayi. Apakah leher bayi mengalami cedera atau luka? Kemudian kita lakukan pengecekan pada klavikula bayi. Apakah terdapat patah tulang atau tidak? Kemudian kita lanjut pemeriksaan dada. Pada pemeriksaan ini dapat kita lihat apakah dada bayi tersebut datar, cembung, atau cekung. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan pada abdomen. Baiklah, di pemeriksaan ini kita dapat melihat apakah perut bayi tersebut cembung, cekung, atau datar. Kemudian kita lihat tali pusarnya. Perhatikan apakah ada darah, sekret, atau karena pada normalnya tali pusar itu bersih. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke pemeriksaan pada bagian kaki tangan bayi. Kita lihat jari tangan dan jari kaki bayi apakah jumlahnya normal.
Jika jari tangan dan kaki bayi memiliki ada 6, maka bisa dikatakan bayi memiliki kecacatan. Nah, ketika telah selesai melakukan pemeriksaan pada kaki dan tangan bayi, maka tindakan yang selanjutnya yang akan kita lakukan yaitu adalah kita balik badan bayi seperti ini. Kemudian kita lihat belakang kepala bayi apakah ada luka. Jika menemukan kebiruan pada area belakang bayi, maka itu bisa dikatakan adalah temuan normal. Selanjutnya kita balik ke pemeriksaan. Nah, tindakan selanjutnya yaitu kita akan melakukan pemeriksaan genitalial pada wanita. Untuk tindakan pemeriksaan ini, kita akan melihat pada labia minora dan labia majora, dan kita lihat apakah ada klitoris atau tidak. Kemudian kita periksa lubang kencing dan vaginanya, apakah ada indikasi lain, dan apabila kita temukan darah pada vagina bayi tersebut, maka itu bisa dikatakan temuan normal. Nah, untuk pemeriksaan genitalial laki-laki, kita akan melakukan pemeriksaan pada penis dan lubang kencingnya, apakah berada tepat pada ujung penis, dan pemeriksaan. Nah, penemuan abnormal pada pemeriksaan genitial laki-laki ini adalah apabila lubang kencing tersebut berada pada bagian atas penis atau di bagian bawah penis. Nah, kemudian kita lakukan tekan pada testis. Kemudian apabila teraba bengkak dan keluar cairan, maka itu harus dikonsultasikan kepada dokter anak. Nah, setelah kita melakukan pemeriksaan pada genitalial laki-laki ataupun perempuan, kita harus mencuci tangan kembali. Kemudian kita harus menggantikan heskun dengan heskun yang baru. Kemudian kita akan melakukan pemeriksaan selanjutnya, yaitu adalah kita beralih ke pengkajian refleks. Nah, tadi kita telah melakukan refleks pada mulut bayi, yaitu dengan cara melakukan jari ke dalam mulut bayi tersebut. Maka refleks yang ditunjukkan bayi yaitu adalah, maka bayi akan refleks menghisap jari tangan kita tersebut. Kemudian tindakan selanjutnya yaitu adalah kita akan melakukan pemutaran pada mulut bayi. Kemudian bayi akan refleks mencari sumber di mana rasa tersebut. Nah, kemudian refleks menggenggam. Kemudian kita letakkan jari kita ke telapak tangan bayi tersebut. Kemudian refleks bayi tersebut akan menggenggam jari kita tersebut. Kemudian kita melakukan jari kita ke telapak kaki bayi tersebut. Kemudian kita akan melihat refleks dari kaki bayi tersebut akan menendang jari kita. Nah, kemudian refleks Babinski, yaitu kita melakukan rangsangan mulai dari tumit kaki bayi sampai ke bawah jari kaki bayi. Maka refleks kaki bayi ini akan bergerak ke arah belakang. Kemudian refleks Moro, kita mengangkat kepala bayi seperti ini, kemudian meletakkan tangan satunya di bawah kepala bayi, kemudian lepaskan, maka akan seperti jatuh, maka jari-jari bayi tersebut akan refleks seperti. Nah, kemudian kita lakukan dengan jari, kita letakkan jari kita di atas mata bayi seperti ini, maka refleks yang ditimbulkan bayi yaitu adalah mata bayi akan berkedip.
Nah, kemudian pemeriksaannya telah selesai, maka kita rapikan bayi. Nah, pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir telah selesai. Di sini saya masih dalam proses belajar dan masih perlu banyak bimbingan. Jika ada salah dalam pengucapan kata, saya mohon maaf, dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.